Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini pemakaman keluarga. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini Bapak Ahmad, pemakaman keluarga. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, dalam kesempatan kali ini kita jelaskan ya apa kaitannya dengan kasus Dago ini. Namun kami lakukan disclaimer ya, bahwa ini bukan masalah tuntutan waris-mewaris, tuntutan warisan, namun juga ini menjadi suatu langkah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kami sebutkan itu tadi, jadi Bapak Ahmad itu tadi, Bapak Ahmad itu punya keponakan yang namanya Rokaya. Rokaya sama Ki Ahmad itu usianya hampir sama. Terus apa kaitannya Nek Rokaya? Ya, kaitan Nek Rokaya itu dia punya suami yang bernama Tommy. Tommy itulah yang mengajak kerja. Ki Tommy itulah yang mengajak kerja, bapaknya tergugat 2. Jadi bapaknya tergugat 2 itu diberikan pekerjaan dan diberikan tumpangan oleh keluarga Ki Tommy itu tadi. Nah, sementara itu tergugat 1 kaitannya, tergugat 1 itu bapaknya tergugat 2 itu mertuanya tergugat 1 ya. Jadi terus korelasinya lagi deh apa, jadi riwayatnya gitu. Dari sini membuktikan bahwa keterangan para pihak tergugat itu banyak kejanggalannya. Nah, dari sini juga kami menyebutkan ya, terima kasih atas kedatangannya. Kami mengungkapkan bahwa Ki Ahmad itu tadi kita periksa lagi ya. Kita periksa lagi. Ya, assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, jelas ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dari di situ tahun kelahirannya tahun 1932. Jadi tahun 1932 kelahirannya. Namun penting jadi catatan bahwa sekalipun dia cucu masyarakat adat, namun usianya itu hampir sama dengan keponakannya atau cicitnya masyarakat adat, yaitu Rokaya itu tadi yang saya sebutkan. Adapun Rokaya dan Tommy itu usianya hampir sama dengan tergugat, bapaknya tergugat 2 dan atau mertuanya tergugat 1 usianya. Dari situ kita bisa menghitung itu usianya kelahirannya tahun 1932. Lahiran tahun 1932, usianya itu hampir sama dengan keponakannya. Berarti hampir sama dengan kakeknya Pak Ahmad ini tadi. Jadi keponakannya yang bernama Rokaya itu adalah cicit Nawisan. Dari sini kami mengungkapkan bahwa
eh, masyarakat adat itu sudah ada sejak 1850 atau 1870 ya. Jadi tadi kan gini, Pak Ahmad lahirnya tahun 1932. Sementara itu dia bukan cucu terbesar. Bahkan usianya pun hampir sama dengan keponakannya. Itu. Dengan kata lain, Pak Ahmad punya kakeknya itu masyarakat adat yang diketahui sejauh ini. Sementara itu keponakannya itu kan berarti cicitnya masyarakat adat yang bernama Rokayah. Rokayah dan Tommy itulah yang ngajak kerja bapaknya. Ingat, bukan tergugat ya, bapaknya tergugat 2. Sementara itu juga mertuanya tergugat 1. Dari sini membuktikan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh tergugat 2 itu banyak tidak sesuai dengan fakta ya, tidak sesuai dengan fakta. Yuk kita ini lagi ya, kita lihat ini lagi, kunjungi makam lagi. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini kan tahun 92, tahun 32, tahun 1932 ya. Ini juga cicitnya, cucunya terkait itu juga. Terus juga ini cicitnya berarti. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu tadi yang terakhir itu tadi keturunan dari saudaranya Nawisan yang ada di Gang Sawargi atau ada yang di seberang terminal Dago. Jadi dari sini kita membuktikan bahwa sebenarnya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak tergugat dalam ini sangat diragukan ya. Kenapa ditutup? Iya, ini makam. Ya, ini di pemakaman keluarga masyarakat adat. Namun penting juga kami disclaimer ya, bahwa intinya masyarakat adat sendiri pun itu nggak mengajukan tuntutan waris. Namun sejak lama kita juga sudah bicara sama dengan lurah maupun pihak-pihak terkait dan juga para pihak tergugat, gimana kita membicarakan masalah kedepannya. Namun mereka merekayasa kasus-kasus masalah sengketa ini sehingga diajukanlah ke kasus perdata yang mana diduga kuat itu adalah tindakan pidana. Jadi tindakan pidananya itu merekayasa kasus yang sebenarnya nggak ada. Dalam artian penggugat itu alas buktinya, alas haknya dan atau riwayatnya itu nggak jelas. Sementara itu sama juga
tergugat pun alas haknya dan juga riwayatnya pun itu nggak jelas, bahwa pada dasarnya tergugat satu itu tadi itu adalah menantunya, jadi mertuanya tergugat satu itu diajak kerja oleh seseorang yang bernama Tommy. Tommy itu suaminya Rokaya. Rokaya itu keponakannya Pak Ahmad itu tadi, Aki Ahmad itu tadi, gitu ya. Rokaya itu keponakannya Aki Ahmad. Jadi Rokaya itu cicitnya masyarakat adat. Cicitnya masyarakat adat itu jadi hampir sama usianya dengan Aki Ahmad itu tadi, dengan kata lain kelahiran tahun 1930-an. Berarti buyutnya Rokaya itu lahir sekitar 1870-an atau 1850. Kenapa? Yang tadi saya tunjukkan, Maman Johana itu tadi, itu keturunan saudaranya Nawisan. Namun penting sekali lagi ya, kami disclaimer bahwa warga masyarakat adat, bahkan kita sebagai koordinator pun gak menuntut hak waris, namun kita membicarakan gimana baiknya, gimana kedepannya. Lain daripada itu, dalam konflik Dago, kemudian dimanipulasi Dago los ya, itu pihak-pihak ini menginginkan dengan keserakahan. Jadi pada intinya diduga kuat surat pihak yang bersengketa itu menggunakan data-data surat BPN yang kepada Gubernur Jabar tahun 1983, Memorial Lurah Dago. Pada kesempatan itu juga Gubernur Jawa Barat dalam hal ini dulu mah Purnawirawan Bapak Majen Ahmad Aang Navy. Itu memberikan rekomendasi beberapa pihak tertentu. Pada dasarnya masyarakat adat pun keberatan, namun udah dimaklumi. Namun saat ini yang jadi masalah, kasus ini terus berlanjut. Dengan kata lain, penyerobotan lahan itu terus terjadi. Itu yang sangat disayangkan. Tahun 2007 kita udah berbicara dengan lurah gimana ke depannya. Namun Pak Lurah belum menanggapinya. Habis itu kita ini gimana masalah batas wilayah, belum juga menanggapi. Namun lain daripada itu, pihak-pihak yang diduga oknum-oknum warga, oknum Thomas, oknum Toga, oknum aparatur dan lain sebagainya merekayasa kasus ini. Itu yang jadi masalah teh. Sehingga kami berkirim surat ke semua lembaga, bahkan juga ke pusat. Ini gimana baiknya? Bahkan untuk perkara ini pun kami dengan tegas menegaskan supaya dibatal demi hukumkan dan atau dinonexecutable-kan. Juga penting juga kami tekankan. Kami bicara ke depan. Pihak-pihak ini tidak mau minta bicara ke belakang. Nah, kita bicara ke belakang, nah dalam kayak di sini juga kita membuktikan kita mau bicara ke belakang pun bisa gitu. Bahkan sampai abad 19 pun bisa. Itu. Bahkan riwayatnya jelas sampai abad 19 pun riwayatnya bersambung. Bahkan kita juga berkirim surat kepada Presiden, kepada DPR, memohon kebijaksanaan. Pada intinya banyak warga-warga itu punya udah legal standing. Lain daripada itu banyak warga-warga juga yang diintimidasi dan dihalang-halangi haknya.
Itu. Kalau kita melihat berkas-berkas yang lama, berkas RT RW tahun 1997, luas pihak-pihak tergugat dalam saat ini itu cuma 5.940 ya, hingga 10.000 meter. Namun sekonyong-konyong dijadikan bab alat bukti luas 15.000 meter untuk satu pihak, sedangkan 5.940 itu untuk 57 warga, sedangkan 10.000 itu untuk 100 warga atau 100 kakak. Jadi pada dasarnya pihak jaringan-jaringan yang berada di pihak tergugat ini, menurut dugaan kami, mereka tidak puas mendapatkan lahan di belakang dan sudah banyak yang dioperkan sehingga masuk ke depan, sehingga masuk ke utara, yaitu wilayah Kampung Cirapuhan. Nah, itu yang kami sayangkan. Tanggal 30 April pun kita dengan tegas supaya dibatal demi hukumkan. Namun jawabannya tolol bego gitu. Dan kita juga hampir-hampir dikeroyok. Dan juga jadi tanda tanya penting bahwa ya memang ada purnawirawan TNI juga warga itu. Lain daripada itu, kita juga sendiri juga banyak keluarga TNI Polri juga. Namun kita nggak banyak melibatkannya. Kayaknya ini kita mohonkan gimana baiknya gitu. Dari sini pada dasarnya konflik-konflik itu banyak terjadi, konflik itu konflik semu. Pada intinya pihak-pihak yang bermasalah menggunakan kekuatan aliansi-aliansi, aliansinya itulah yang berperang. Bahkan ini banyak pihak-pihak masuk terus masuk sampai saat ini, banyak pihak yang dimasukin, banyak ormas preman-preman. Terus terang juga kita pihak kita tanggal 31 Mei 2023, catat penting ya, 31 Mei 2023 itu ada yang dikeroyok hingga gugur bernama Uci Kuswida. Apakah terkait dengan hal ini? Terkait langsung tidak. Namun begitu kondisi area memanas, dari situlah ya. Lain daripada itu, bagaimana mungkin mereka mengaku masyarakat adat sedangkan nggak kenal sama masyarakat sini, tuh kan? Sehingga terjadi pengeroyokan, sehingga gugur. Dengan uang damai 10 juta hingga 20 juta, maksudnya 10 juta 20 juta teh untuk bayar. Padahal ada yang nanya, apa polisi tahu? Ya tahu, dibawa ke rumah sakit Sartika Asih. Kita nggak mempermasalahkan itu. Namun jadi pelajaran penting buat kita bersama bagaimana konflik ini tidak menjadi perang aliansi gitu. Jadi banyak pihak-pihak yang sebenarnya nggak terkait, namun masukin terus. Kita punya bukti-bukti, kita punya data-data, banyak pihak-pihak terus-menerus dimasukin. Bahkan sebenarnya kalau kita mempelajari penelitian tahun 1998 itu juga disebutkan ada lapangan bola. Ya, ini dari pihak luar yang melakukan penelitian. Ada lapangan bola. Indikatornya apa? Bahwa kondisi itu sudah kondusif, sudah bagus, namun dirusak. Dijadikan TPA kembali. Jadi dirusak kembali itu. Dijadiin TPA kembali. Nah, itu tadi ya. Oke, kita lihat lagi tahunnya ya. Terima kasih.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sekali lagi kami berikan penjelasan ya. Itu kan tahun lahir tahun 1932. Namun usianya itu hampir sama dengan keponakannya. Gitu. Jadi itu cucunya Nawisan. Jadi keponakannya itu berarti cicitnya Nawisan. Jadi kita menghitung tahun berapa Nawisan lahir itu dari ini tadi patokan dari cicitnya. Cicitnya 1930. Habis itu sekitar 1900 Akitama kemarin yang saya kunjungin makamnya ya. Habis itu Neoko itu sekitar 1880-an. Nah, dari situ Nawisan diperkirakan 1850 atau 1000 hingga 1870. Nah, dari situ karena juga itu tadi yang nyangkut Bapak Maman Johana, Bapak Maman atau Aki Johan. Itu keturunan saudaranya Nawisan, bukan keturunan Nawisan. Ya, jadi yang ada di seberang terminal. Tuh. Yang ada di seberang terminal. Nah, dari sini juga kembali lagi kami disclaimer ya, bahwa kita nggak menuntut atau masyarakat adat nggak menuntut hak waris. Namun kita membicarakan gimana baiknya masalah tanah, gimana baiknya masalah kedepannya gitu. Adapun kasus perdata dalam hal ini itu masih jauh dari sesuai dengan laporan dan aspirasi pihak-pihak ketiga. Ya, jadi yang digunakan oleh pihak tergugat itu kan novum bukti baru dengan adanya penipuan Muller. Namun yang kita sampaikan bukan penipuan Muller, bukan penipuan penggugat. Namun yang kami laporkan adalah rekayasa saling gugat, yang mana diduga penggugat dan tergugat dan jaringannya itu berkolusi. Itu yang kami sampaikan, sehingga tidak bisa dijadikan novum. Bahkan dengan adanya kasus perdata itu menjadi bab alat bukti bahwa kasus perdata itu sebenarnya hasil rekayasa antara pihak penggugat, tergugat, dan atau jaringannya bersama dengan jaringannya. Ya, alhamdulillah ini terima kasih Ibu Yanti, Pantai Dingin, Bapak Donald, anak David, Bu Yantri, terima kasih atas doa dan dukungannya. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan keberkahan, dan juga Indonesia semakin maju, dan kita diberikan pemimpin yang adil dan bijaksana. Terima kasih ya. Insya Allah kita akan live streaming ke ini ya, proyek yang pernah masyarakat adat pernah ikut kerja di sana gitu ya. Sebenarnya di area sini pun masyarakat adat Kampung Cirapuan juga pernah ikut kerja di sini. Namun jadi tahun itu tahun 1880-an pernah ikut di proyek rel kereta. Habis itu tahun 1900-an atau 1910 sekitar segituan ikut di Gua Belanda. Tuh ya. Ikut itu dalam artian itu dijajah, dipaksa, dan atau ikut bekerja gitu. Lain daripada itu, ikut di pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Nah, itulah asal Jalan Dago.
masyarakat menyebutnya jalan PLN. Jadi jalan Dago itu riwayatnya ada itu. Bukan ketika ada gua Belanda. Jadi ketika ada gua Belanda itu jalan Dago itu masih berupa jalan semi rahasia lah gitu. Semi rahasia. Jalannya itu semi rahasia. Itu. Jadi masih banyak alang-alang. Jadi memang sengaja digitukan. Kenapa? Karena gua Belanda sendiri pada dasarnya itu kompleks militer. Digunakan untuk persenjataan dan untuk tahanan, pokoknya untuk militer. Jadi kamuflase gitu. Nah, barulah ada jalan itu ketika ada proyek PLTA, pembangkit listrik tenaga air sekitar 1920-an. Nah, dari sini kejanggalan-kejanggalan pihak penggugat mengklaim istilahnya bentuk petanya itu sesuai dengan jalan sendiri waktu masyarakat ada itu belum ada itu ya. Makanya itu juga ada keluarga masyarakat adat di sebelah timurnya maksudnya nggak terkena sengketa ya, di wilayah sengketa, dan di sebelah baratnya yang tidak terkena wilayah sengketa. Bahkan juga tergugat 4 dalam hal ini Aput Sukendar itu di luar wilayah sengketa loh ya. Ini catatan penting, dia di luar wilayah sengketa. Kejanggal kan? Kenapa pakai ikut-ikutan banding sebagai pembanding 2? Lain daripada itu, penting juga kami sampaikan ya, tergugat 3. Jadi tergugat 3 menurut masyarakat, kami berdasarkan keterangan saksi-saksi. Apa kaitannya dengan Aki Ahmad ini tadi? Aki Ahmad punya saudara, maksudnya kemenakan lah ya. Jadi ibunya Aki Ahmad itu bernama Eyong, sedangkan saudaranya Eyong itu bernama Neemeh. Nah, Neemeh itu tadi punya putra namanya Elim. Elim itu ya nikah dengan ibu kandungnya tergugat 3 gitu. Dengan kata lain, Aki Elim itu bapak tirinya tergugat 3 gitu. Jadi ini menguatkan dan membuktikan adanya indikator bahwa keterangan tergugat pun itu sama diragukannya sebagaimana keterangan penggugat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini Ibu Yanti, Pantai Dingin, Donald Anak David, dan lain sebagainya. Terima kasih loh ya. Ya, semudah-mudahan Indonesia semakin makmur, dijauhkan dari segala marbahaya dan musibah dan juga bencana, dan semoga pemerintah bisa segera mengatasinya dan termasuknya menyelesaikan konflik ini secara adil dan bijaksana. Namun penting kami tegaskan, kami masih tetap menginginkan supaya ini dibatal demi hukumkan dan atau di non executablekan. Kasus Dago Loss melawan Mueller pada intinya tidak ada kasus perdata, yang ada kasus pidana. Namun lain daripada itu, kita juga ingin, bahkan juga kita mengajukan permohonan, sekalipun ini kasus pidana, ya udahlah kasih amnesti aja itu kepada Bapak Presiden. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah akan live streaming ke proyek yang pernah pernah diikutin oleh leluhurnya masyarakat adat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.